Karena kemungkinan cuma dua, dari uangnya sendiri atau dari uang orang lain gitu. Bisakah politik uang ini dihilangkan dalam sistem demokrasi menurut Ustaz Ismail? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point bersama WY Channel. Kali ini kita akan membahas pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru-baru ini yang mengungkapkan fakta yang sebenarnya tidak terlampau mengejutkan ya, tapi ini kembali disampaikan tentang biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon bupati atau wali kota, sekitar 30 miliar. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, 30 miliar ini melampaui gaji yang akan diterima oleh kepala daerah. Kita bisa terbayang apa yang akan terjadi. Kalau tingkat bupati itu, tingkat gubernur kemungkinan 100 miliar. Kita tidak bisa juga terbayang bagaimana kalau tingkat presiden. Inilah ongkos politik yang mahal. Untuk itu kita akan membicarakan masalah ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kan sudah banyak ya fakta-fakta yang diungkap bahwa ongkos politik demokrasi ini sangat mahal. Dan itu menjadi titik rawan maraknya korupsi dari para politisi ini. Tapi kok masih berjalan Ustadz? Iya. Ini satu kenyataan yang sangat kontradiktif dan paradoksal gitu. Satu sisi itu kita sangat paham bahwa keadaan itu memberikan implikasi yang sangat nyata bahwa pada akhirnya siapapun yang berhasil meraih jabatan itu melalui proses yang tadi itu pasti akan menggunakan jabatannya itu untuk pertama itu mengembalikan. Jadi kan cost and benefit toh. Ada cost-nya lalu ada benefit-nya. Nah, benefit itulah yang akan dia cari untuk menutupi cost itu. Nah, kebayang oleh kita kalau itu adalah angka-angka resmi, tapi sebenarnya di belakang itu bisa lebih besar lagi. Karena pernah dulu pemilihan gubernur Jawa Timur itu sudah sangat lama, itu lebih dari 1 triliun. Triliunan itu, triliunan. Untuk presiden itu konon bisa sampai 30 lebih itu, triliun itu. Nah, karena itu maka kemudian kita bisa menduga kalau apa yang dia lakukan dalam masa jabatannya adalah menutup atau mengembalikan kos tadi itu, dia akan selalu berpikir bukan untuk rakyat, tapi pasti akan berpikir bagaimana mengembalikan itu, baik itu di dalam kewenangannya maupun di dalam alokasi pengelolaan dana atau APBN atau APBD-nya itu gitu. Kalau kewenangannya inilah yang sering disebut sebagai memperdagangkan kewenangan gitu. Memperdagangkan kewenangan dalam izin, dalam lisensi dan seterusnya. Dan itu pasti akan masuk kepada pengertian korupsi, gratifikasi dan sebagainya. Kemudian suap, kalau bahasa kita riswah dan seterusnya gitu. Kemudian kalau APBD, APBN yang akan terjadi juga inefisiensi karena ada markup di situ untuk bisa memberi ruang bagi siapapun itu untuk mengambil dari sebagian biaya atau ongkos untuk pembangunan itu gitu. Nah, itulah yang sekarang membuat akhirnya kalau bahasa ekonominya itu ICOR. ICOR itu sebenarnya adalah angka yang menunjukkan efisiensi dalam pembangunan sebuah infrastruktur. Contohnya misalnya kalau benar katakanlah misalnya rumah ini itu 100 itu, tetapi pada prakteknya itu menjadi 400-500, berarti itu inefisien gitu. Bisakah politik uang ini dihilangkan dalam sistem demokrasi menurut Ustaz Ismail? Dia sepanjang polanya seperti ini itu hampir tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena ini kan proses-proses politik yang
dia selalu memerlukan lumasan uang dari hulu sampai hilir. Dari hulu untuk dapatkan tiket ya, persetujuan pencalonan dari partai-partai itu sudah uang. Kemudian ketika pengajuan itu, lalu ketika kampanye, saksi, bahkan kemudian bagaimana cara untuk merayu konstituen untuk memilih dia, itu semua uang. Konstituen ini hari juga pragmatis, bahwa dia akan memilih siapa yang memberikan uang. Artinya besar. hampir mustahil seorang itu menang kalau tanpa uang. Maksudnya begitu? Hampir mustahil, karena itu bisa dibuktikan. Dan itu pernah disampaikan oleh Menko Polhukam kan. 80-90% anggota legislatif pilkada itu semua itu oleh botoh, itu oleh penyandang dana gitu. Karena kemungkinan cuma 2 dari uangnya sendiri atau dari uang orang lain gitu. Dan saya kira sangat jarang yang menggunakan uang sendiri, pasti menggunakan uang lain. Dan uang lain itu siapa? Botoh. Botoh itu pasti juga tidak akan memberikan secara cuma-cuma. Sebelumnya pasti akan ada janji-janji gitu. Apa yang nanti bisa dipakai untuk mengembalikan itu semua plus keuntungannya. Atau kemungkinan gitu. Dilegalkan begitu. Seperti di Amerika itu kan politik uang itu dilegalkan dengan aturan ya, artinya ada batasannya. Tapi hakikatnya itu sebenarnya politik uang juga. Di Indonesia juga dilegalkan dan ada batas kan. Kalau korporat berapa miliar, ya, kalau individu berapa ratus juta segala macam. Tapi itu semuanya pro forma. Karena mereka tahu cara-caranya untuk menghindarkan itu semua. Kalau online itu pasti ada kena PPATK. Maka kemudian semuanya itu off bank. Kalau on bank itu pasti akan kena off bank. Jadi cash and carry segala macam itu. Jadi saya kira ini akan menjadi satu kenyataan yang sebenarnya tadi disadari sisi buruknya, tetapi terus dilakukan gitu. Jadi kelihatan menjadi fenomena umum ya dalam sistem kapitalisme ya. Seperti pornografi itu kan mereka tahu persis buruknya, tapi tetap mereka legalkan, termasuk gitu. Minuman keras. Tahu persis mereka itu buruknya seperti apa, tapi LGBT ya itu. Nah, ini tahu. Apa menurut Ustadz Ismail, apa kritik mendasar Ustadz Ismail dalam sistem seperti ini yang tahu sebenarnya mereka itu keburukannya, tapi mereka tidak bisa menghilangkannya? Ya, ini yang disebut sebagai sebagai seorang yang memang kalau bahasa ininya itu cenderung kepada kemunafikan gitu. Jadi dia itu merasa bahwa dia ingin mendapatkan kebaikan, tapi dalam perilakunya itu selalu saja dia melakukan keburukan. Dia sudah ngerti bahwa ini buruk, masih juga dilakukan gitu. Nah, ini cermin dari rapuhnya tauhid, rapuhnya keimanan, rapuhnya konsistensi, istiqomah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa manusia itu lebih tunduk kepada nafsunya, ya, nafsu buruknya ketimbang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kegagalan dari sistem itu untuk menyelesaikan masalah, begitu. Kegagalan sistem itu lahir dari orang-orang yang seperti itu perilakunya. Dan ini sebenarnya akan membawa masyarakat itu kepada keburukan yang makin hari makin besar. Seperti ini hari kan, bagaimana APBN makin besar tetapi efisiensi makin turun, artinya korupsi makin besar. Ketika korupsi makin besar, makin sulit untuk diberantas, karena apa yang berantas juga ikut korupsi gitu. Karena sebagian dana yang dikorupsi itu digunakan untuk membeli pengadilan, membeli perangkat hukum dan segala macam gitu. Akhirnya terus seperti tak berujung. Kita bergeser sedikit ke sistem politik Islam. Bagaimana dengan sistem politik Islam, khususnya misalkan pemilihan khalifah atau pemilihan penunjukan atau pemilihan gubernur atau bupati lah ya. Wali atau amir. Wali atau amir ya. Apakah ini juga tidak membutuhkan dana yang besar menurut Israel? Kalau pemilihan khalifah itu mungkin, karena memang kan ada 2 caranya, melalui majelis ummah atau pemilihan langsung, dan itu pernah dilakukan dua-duanya. Jadi kita juga tidak akan mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi, sepanjang manusia kan mungkin saja itu terjadi. Seperti tadi itu ada
yang memberikan suplai dana segala macam itu. Tetapi itu hanya pada pemilihan khalifah. Sementara pada pemilihan di bawahnya itu wali dan amil, itu setara gubernur dan bupati katakanlah begitu. Itu dipilih oleh khalifah. Jadi tertutuplah di bawah itu karena tidak ada pemilihan langsung. Hanya tinggal pemilihan khalifah. Hanya masalahnya adalah jika orang itu mau membeli, lalu dia apa dapat kompensasinya? Kan di situ ada 2 atau 3 barrier gitu untuk membuat dia tidak mungkin melakukan apa yang ini hari dilakukan. 1, dia tidak mungkin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sementara ini hari itu salah satu yang diperdagangkan adalah apa yang tidak boleh menjadi boleh, apa yang boleh menjadi kebijakan. Kebijakan dan aturan gitu. Kebijakan dan regulasi. Dan itu bisa diperdagangkan atau bisa dijual gitu. Itu 1. Kemudian yang kedua, ada pengawasan dari masyarakat gitu. Dan pengawasan ini melekat di dalam agama. Artinya tidak mungkin kemudian seperti yang tadi seperti yang ini hari kembali mencuat bahwa ini dianggap sebagai radikal segala macam itu. Karena ini adalah hak bahkan kewajiban seorang muslim untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ketika dia memperdagangkan kewenangan lalu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu akan dengan mudah dikoreksi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah takwa. Itu yang akan mencegah untuk dia berbuat curang, lalu menjual kewenangan dia untuk sekedar jabatan, untuk sekedar 1 keping, 2 keping uang. Apalagi dalam Islam itu ada larangan untuk memberikan hadiah kepada pejabat publik. Iya, nah itu hal berikutnya bahwa itu jelas sekali bahwa ar-rashi wal murtasif finnar, itu jelas sekali yang menyuap dan yang disuap itu neraka. Artinya bahwa ikatan kepada kehidupan setelah dunia, kehidupan akhirat itu erat sekali di dalam Islam. Itu yang membuat dia itu yang disebut takwa tadi itu akan mencegah untuk melakukan kecurangan. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang mahalnya politik demokrasi yang itu menjadi celah yang sangat besar, maraknya korupsi. Dan Islam akan menutup itu. Tentu pertama dengan ketakwaan, yang kedua kebijakan yang didasarkan kepada kedaulatan di tangan syariat, yang itu tidak memungkinkan ya untuk disuap, untuk merubah hukum. Ini menjadi alat kendali yang sangat kuat di dalam Islam untuk mencegah politik uang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.